Oke. Saya di sini membantu Bu Mari untuk pelayanan bimbingan dan konseling. Oke, seberapa kita yang ada, mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Apakah kalian bisa mendengar suara saya, teman-teman? Bisa. Ya, terima kasih Mas Irfan. Ya. Terima kasih Mas Aska ya. Oke. Oke, mari kita mulai dulu dengan doa sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin kalian bisa sambil menjawil gitu ya untuk segera bergabung di ruangan Zoom ini. Oke, mari kita mulai bimbingan kita hari ini dalam doa terlebih dahulu supaya dapat berjalan dengan lancar tentunya. Berdoa akan saya pimpin menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bu Mari yang sudah selamat bergabung di ruangan Zoom ini. Oke. Baik teman-teman, untuk sebelum kita memulai bimbingan kali ini, sambil menunggu teman-teman yang lain, mari kita bermain games. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Masih di tempat ya teman-teman? Halo. Masih bisa. Halo. Oke, halo Mas Zainul. Terima kasih Mas Irfan. Oke. Kita akan bermain menyambung huruf terakhir. Nah, caranya adalah nanti cara mainnya adalah nanti kita akan menentukan suatu tema gitu ya, misalnya buah dan sayur gitu. Lalu saya akan mulai dengan buah anggur. Nah, anggur itu kan huruf terakhirnya R. Nanti kalau saya tunjuk teman-teman bisa menyambungkan dengan nama buah apa yang depannya hurufnya R. Misalnya anggur, lalu saya tunjuk Mas Irfan, nanti Mas Irfan bisa sambung dengan buah rambutan atau R itu apa lagi? Ya, seperti itu ya. Nanti begitu seterusnya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Halo. Bisa, Bu, bisa. Ya, bisa. Oke. Kita akan menentukan tema dulu. Kira-kira kalian mau tema apa? Buahkah, atau sayurkah, atau nama kota, atau apa? Terserah. Silahkan. Yang gampang aja, Bu. Oke, yang gampang apa ya? Mungkin nama buah dan sayur aja ya, yang mungkin bisa familiar di kita, oke? Oke, saya akan mulai dengan buah nangka. Saya akan mulai dengan buah nangka. Silahkan Mas Irfan melanjutkan menyebutkan buah atau sayuran yang berawalan huruf A. Anggur. Oke, Mas Aska, Mas Anggur. Mas Aska tunjuk siapa? Bayu, Bu. Oke, Mas Bayu, silahkan. Jadi Mas Aska lanjutkan dengan buah rambutan. N ya berarti ya. Anggur ya, sorry. Anggur. Berarti berakhiran R. Silahkan Mas Bayu untuk meneruskan. Rambutan, Bu. Oh ya, saya sudah menyebutkannya. Oke, rambutan. Mas Bayu mau tunjuk siapa? Mas Bayu. Halo. Mas Hendri. Oke. Mana Mas Henry mana? Nangka, Bu. Oke. Apa? Nangka. Ya.
Oke, Buah. ya nangka. Berakhiran huruf A ya. Mas Henry tunjuk siapa? Mas Muzaki. Mas Muzaki. Alpukat. Alpukat. Oke, T. Mas Muzaki tunjuk siapa? Mas Muzaki. Mas Andika. Oke, Mas Andika. Alpukat. Buah atau sayur apa yang berawalan huruf T? Terong. Oke, terong. Boleh. Mas Andika tunjuk siapa? Mas Lanang Rizky. Oke, Mas Lanang Rizky. Terong pakai berarti buah atau sayuran apa yang berawalan huruf G? Mas Lanang Rizky? Bentar, mikir. Oh iya, oke. Boleh berpikir. Apa ya kira-kira G? Kalau menyerah, kira-kira hukumannya apa ya teman-teman? Bentar, Bu. Ya, ayo. Mungkin teman yang lain mau membisikkan sesuatu ke Mas Lanang Rizky untuk membantu? Atau kita berikan sedikit hukuman? Menyerah? Belum, Bu. Bentar, Bu. Oh iya, oke. Saya hitung sampai 3 ya, atau 5. Black Google. Ayo. Bentar, Bu. Ya, apa? Sudahkah? G. Susah ya, G ya? Gua apa? Gua. Oke, bahasa Inggris. Jambu, bahasa Inggrisnya jambu. Oke, tidak masalah. Satu kali lagi ya. Mungkin Mas Lanang Rizky mau tunjuk siapa untuk yang terakhir? Irfan Bayu. Oke, Mas Bayu lagi. Silakan Mas Bayu. Guava. Berarti huruf akhiran A. Pakai bahasa Inggris ya, karena yang terakhir pakai bahasa Inggris. Ayo, untuk penutupan. Bentar, Bu. Apa? Pakai bahasa Inggris ya? Buah atau sayuran pakai bahasa Inggris. Jadi, Apple. iya, apple. Yuk, Mas Bayu, lainnya apple. Avocado. Avocado. Good job. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya kalian sudah mau mengeluarkan suara kalian setidaknya. Saya bisa mendengar suara-suara kalian di sini. Oke, mungkin temannya juga sambil dijadwal-jadwal lagi untuk bisa tergabung di ruang Zoom ini. Oke, mari kita mulaikan layanan bimbingan pada siang hari ini. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, apa mau ngapain gitu ya, mau membahas tentang apa dan sebagainya. Oke, kali ini saya akan mungkin berbagi dengan kalian ya sedikit tentang bisa dilihat. Kita akan sedikit berdiskusi mungkin sedikit berdiskusi tentang tancap gas walau belajar di rumah. Oke, kalau dilihat dari judulnya, kira-kira teman-teman apa yang terfikirkan dari teman-teman? Kira-kira kita mau membahas apa hari ini? Apakah ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silahkan. Halo. Mas Muzaki, atau Mas Andika, atau Mas Bayu. Halo. 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 Ya,
Mas Muzaki, kira-kira kalau saya beri judul tancap gas walau belajar di rumah itu kira-kira kita mau bahas tentang apa sih? Kira-kira aja. Salah tidak masalah. Kendala saat waktu belajar di rumah. Oke, kendala saat waktu belajar di rumah. Boleh? Mungkin kita akan lanjutkan. Oke. Nih ya teman-teman. Kita hari ini akan membahas mungkin ya akan ada juga kendala apa sih kalau kita belajar di rumah itu apa saja kendalanya. Tapi mungkin kita di sini juga akan belajar tentang bagaimana cara kita meningkatkan motivasi dan semangat belajar kita saat mungkin banyak kendala di samping kita, di sekitar kita gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi dan semangat kita. Mendengar kata motivasi atau semangat, kira-kira yang muncul di pikiran kalian, di benak kalian kira-kira apa? Kegiatan apa? Atau mungkin artinya dari motivasi atau arti dari semangat? Silahkan teman-teman. Jadi Mas Muzaki ya, Mas Muzaki mau tunjuk siapa? Halo Mas Muzaki. Masih mendengar suara saya? Masih. Oke, Mas Muzaki kira-kira mau tunjuk siapa buat kira-kira siapa ya yang bisa mengungkapkan atau mungkin siapa yang ingin sharing tentang motivasi dan semangat? Kira-kira yang paling semangat atau yang paling bermotivasi saat kuliah daring ini siapa, Mas Muzaki? Silahkan boleh menunjuk temannya. Mas Ivan. Oke, Mas Irfan ya? Mas Bayu tadi ya? Silahkan. Kira-kira kalau dengar kata motivasi, kalau dengar kata semangat, kira-kira berhubungan dengan apa? Atau mungkin artinya apa? Apakah kalian tahu apa itu motivasi? Apa itu semangat? Apakah kalian pernah merasakannya? Silahkan Mas Irfan. Mas Irfan Bayu. Sebentar, Bu. Oh iya, oke. Mau searching lagi ya? Tidak apa-apa. Apakah Mas Irfan Bayu pernah pernah merasakan semangat di suatu mungkin momen tertentu? Mungkin saat mungkin saat apa kira-kira? Mas Bayu semangat itu saat apa? Saat main game kah? Atau saat belajar kah? Atau saat apa? Semangat saat lari. Semangat saat lari. Oke, berarti mungkin berolahraga gitu ya. Kalau saat belajar kira-kira sudah muncul semangat belum ini? Belum. Belum. Kenapa Mas Aska kalau boleh tahu? Kenapa tidak bersemangat? Karena online. Karena online. Apakah kangen sama teman-temannya atau pengen berkenalan dengan teman-temannya? Atau karena kesulitan jaringan gitu ya? Jadi membuat tidak bersemangat dan tidak bermotivasi? Mungkin. Ya, mungkin. Oke, kita lanjutkan. Nah, motivasi ini apa sih? Semangat ini apa sih? Motivasi atau semangat itu adalah dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau kita punya semangat, pasti kita akan mau untuk melakukan itu. Misalnya, motivasi belajar. Semangat belajar. Artinya, adalah suatu bentuk dorongan yang menggerakkan diri seseorang untuk melaksanakan kegiatan belajar. Nah, kalau tadi dibilang motivasinya belum ada, otomatis kita malas ya mau ikut kegiatan belajar aja malas. Mungkin mau ikut Zoom ini aja tuh malas gitu, karena kita nggak punya motivasi sama sekali. Oke. Apakah kita mau melanjutkan atau kita mau nge-game lagi, teman-teman? Lanjut. Oke, lanjutkan. Nah, kira-kira hal-hal apa sih yang mendukung dan hal-hal apa yang menghalangi motivasi belajar ini? Oke, kalau dari teman-teman sendiri, kira-kira hal-hal yang mendukung kalian untuk kalian bisa punya motivasi belajar itu apa? Halo? Mungkin ada yang bisa?
mengungkapkan pendapatnya, hal-hal yang mendukung kalian atau sharing gitu ya. Hal yang mendukung dalam kalian memunculkan motivasi belajar itu apa? Kira-kira. Atau mungkin kita mulai dari hal yang menghalangi kali ya, yang gampang gitu. Hal yang menghalangi kalian saat kalian jadi males dan jadi tidak punya motivasi itu apa kira-kira? Mau sharing teman-teman? Silahkan. Mas siapa? Mas Bayu mungkin tadi terakhir menunjuk siapa? Silahkan. Suaranya putus-putus, Bu. Oke. Mungkin Mas Bayu ingin menunjuk teman siapa untuk sharing di sini hal-hal yang menghalangi motivasi belajarnya. Silahkan. Atau Mas Bayu sendiri punya cerita pribadi gitu ya. Mungkin hal yang menghalangi Mas Bayu ini kehilangan motivasi belajar mungkin diputusin pacar atau karena nge-game gitu ya, karena kecanduan game jadi motivasi belajarnya turun dan sebagainya. Silahkan, ada yang mau mengungkapkan atau sharing, teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Nah, di sini ada yang menghalangi versus mendukung motivasi belajar. Kita mulai dari yang menghalangi dulu. Rasa malas. Rasa malas ini adalah muncul dari dalam diri kita sendiri. Apakah betul, teman-teman? Benar. Betul. Apakah kalian sering merasakan hal ini? Kadang, Bu, kadang. Kadang. Oke. Kalau Mas Muzaki sendiri, untuk melawan rasa malas Mas Muzaki, kira-kira dengan gimana? Saat mungkin Mas Muzaki merasa malas gitu ya, kira-kira Mas Muzaki mengatasi rasa malas itu dengan cara seperti apa? Ini bisa sharing ke kita semua? Halo. Oke. Mungkin Mas Bayu mau sharing? Apa, Bu? Mas Bayu pernah merasakan malas kan, pasti? Atau belum? Sama sekali? Pernah. Pernah, oke. Kalau muncul rasa malas, kira-kira apa yang dilakukan oleh Mas Bayu? Apakah didiemin aja rasa malasnya, terus dibiarkan berlarut-larut, atau gimana? Olahraga dengan sebentar. Oh, olahraga, oke. Kalau muncul rasa malas, gerak-gerakin tubuh bentar deh, gitu ya, biar nggak malas lagi. Mungkin kalau udah gerak-gerakin tubuh, udah mulai ada semangat gitu ya. Oke, boleh. Yang kedua, aktivitas yang monoton. Nah, aktivitas yang monoton ini mungkin bisa dibilang sebagai hal-hal yang menghalangi motivasi belajar kita. Mungkin seperti sekarang monoton ya teman-teman, mungkin kalian hanya di depan laptop atau HP kalian dengan mendengarkan guru menerangkan materi dan sebagainya. Tetapi bisakah kita mengubah situasi aktivitas yang monoton ini? Sebenarnya bisa. Mungkin dengan kalian yang biasanya membuka HP dan laptop di kamar, mungkin bisa, oh oke, hari ini saya akan melakukan belajar jarak jauh, mungkin bukan di kamar, mungkin di luar, untuk mencari udara yang segar. Atau mungkin kalau tetangganya itu teman kelas sendiri, mungkin bisa diajak belajar bersama gitu ya, di teras rumah gitu. Mungkin hal-hal itu bisa mengatasi aktivitas yang monoton ini, gitu, supaya teman-teman tidak bosan. Lalu, kesepian saat PJJ. Ya, saya itu masih kelas 10, Mbak. Saya belum kenal teman-teman saya. Ya gimana, saya sepi banget gitu ya. Saya sepi banget nih saat PJJ. Kayak cuman buka HP,
dengerin guru Google Meet dan Zoom, atau mungkin mengerjakan tugas, ya begitu-begitu terus, tidak ada yang menemani dan sebagainya. Oke, hal ini mungkin menjadi hal yang menghalangi motivasi belajar kalian. Lalu, minim fasilitas belajar di rumah. Oke, saya masih pinjam laptop punya kakak saya masih pinjam HP punya kakak saya, dan sebagainya. Ya, minim. Atau mungkin minim kuota. Tapi ada kabar baik ya teman-teman, kalau minim kuota, pemerintah akan membantu gitu ya. Membantu teman-teman dalam pemberian kuota gitu ya untuk belajar. Oke, sekarang kalau yang mendukung, kira-kira hal-hal apa ya yang mendukung motivasi belajar kita? Oke, kalau kita sudah tahu apa yang menghalangi, kita harus tahu juga apa yang bisa mendukung. Karena apa? Karena hal-hal yang bisa mendukung inilah yang akan membantu kita saat kita menerima keadaan-keadaan yang menghalangi motivasi belajar kita. Oke, yang pertama, mungkin salah satu dari kalian bisa membacanya. Siapa ya kira-kira yang mau baca? Mungkin Mas Henry bisa bantu baca hal-hal yang mendukung yang pertama ini. Menentukan cita, impian, dan harapan ke depan. Oke, menentukan cita, impian, dan harapan ke depan. Terima kasih Mas Henry. Kira-kira, oke sebentar. Mungkin kira-kira dari Mas Henry sendiri punya cita-cita, impian, atau harapan? Punya, Bu. Oke, bisa di-sharingkan ke teman-teman. Mungkin sedikit aja cita-citanya Mas Henry itu apa? Bingung, Bu. Loh, bingung. Tadi punya, tapi bingung gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin bisa cita-cita yang mungkin tidak terlalu jauh gitu ya. Mungkin yang dekat aja. Mungkin cita-citanya, ya saya pengen mungkin mau masuk ke perguruan tinggi mana, atau mungkin saya ingin kerja di mana, atau mungkin kalau yang di depan ya berarti cita-cita saya ingin bisa menabung, mengumpulkan uang sendiri dan membeli gadget atau untuk membeli game atau untuk membeli apapun. Adakah mungkin cita-cita yang mungkin dekat dengan Mas Henry tadi, yang mungkin dalam jangka waktu dekat aja deh, nggak usah yang terlalu jauh. Adakah? Ada, Bu. Oke, apa kira-kira? Nabung untuk beli motor, Bu. Oke, nabung untuk beli motor. Sip. Bisakah kalau misalnya Mas Henry ini merasa malas saat mungkin belajar dari rumah, atau mungkin punya aktivitas yang monoton dan kesepian, lalu Mas Henry berpikir, oke, saya harus nabung beli motor. Artinya saya tidak boleh malas. Artinya saya harus mungkin belajar, ya kewajiban saya belajar, lalu saya harus mungkin menabung dengan cara begini, mungkin dengan membantu orang tua, atau mungkin dengan belajar, lalu mungkin bisa, kalau Mas Henry belajar dengan giat lalu bisa menghasilkan uang sendiri dan sebagainya, lalu Mas Henry bisa terwujud cita-cita impian itu. Mungkin bisa seperti itu. Yang kedua, adanya keinginan atau niat untuk menggapai cita dan impian itu. Kalau Mas Henry punya cita-cita, Mas Henry sudah tentukan cita-cita ya tadi. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cita-cita atau impiannya, atau harapan ke depan. Mungkin kalau yang dalam waktu dekat, oke, besok Senin saya ulangan, Bu. Harapan saya pengen nilainya bagus. Apakah terus dilanjutkan ya? Apakah ada keinginan atau niat untuk menggapai harapan itu? Lalu apa kira-kira? Oke, berarti kalau saya mau nilai bagus, saya mau naik kelas, gitu ya, saya berarti harus belajar. Gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, ini mungkin
berkebalikan ya dengan hal yang menghalangi tadi. Kalau hal yang menghalangi aktivitas yang monoton. Nah, kalau yang mendukung suasana yang nyaman, tidak monoton dan menyenangkan. Oke, kira-kira suasana yang nyaman dan tidak monoton dan menyenangkan itu kira-kira seperti apa, teman-teman? Maksudnya apakah mungkin dari teman-teman sendiri mungkin punya imajinasi gitu ya. Oh, suasana yang nyaman itu mungkin kayak ada taman atau mungkin ada meja belajar dan ada musik yang mengiringi saya sambil belajar gitu ya. Jadi ada kayak belajar auditori di situ. Atau bagaimana kira-kira? Apakah ada yang mau sharing? Atau mungkin saat kalian belajar di rumah, kira-kira suasana yang nyaman untuk kalian itu seperti apa? Mungkin siapa ya? Mas Viko, mungkin bisa men-sharingkan. Kira-kira Mas Viko kalau belajar di rumah itu di tempat seperti apa? Yang nyaman bagi Mas Viko seperti apa? Di kamar. Oh, di kamar. Oke. Apakah menurut Mas Viko itu di kamar itu nyaman ya, Mas Viko ya? Atau kadang suka ya nyaman. Atau kadang suka merasa monoton, maksudnya merasa bosan di kamar terus. Ya, kadang-kadang bosan. Oke, kalau kadang-kadang bosan, kira-kira Mas Viko mensiasatinya dengan gimana? Apakah pindah dari kamar ke luar? Keluar rumah. Oke, keluar rumah. Keluar rumah. Ya, terima kasih Mas Viko. Di teras. Ya, di teras. Terima kasih Mas Viko. Ya, mungkin seperti Mas Viko tadi ya. Mungkin saat bosan di kamar terus gitu ya. Ya, karena kita mau nggak mau tetap harus di rumah saja gitu ya. Otomatis ya, kalau nggak di kamar, di ruang tamu mungkin, atau ya mungkin sambil belajar di kamar mandi gitu ya, atau mungkin di teras seperti Mas Viko tadi kalau bosan. Ya, lakukanlah saja teman-teman. Buatlah suasana yang nyaman gitu ya, carilah suasana yang nyaman menurut kalian, yang menyenangkan, supaya kalian juga bisa enak untuk belajar. Nah, yang penting adalah ini, hal yang mendukung adalah kondisi jasmani maupun rohani yang sehat. Artinya kalau jasmani ya fisik kita sehat gitu. Mental kita pun juga harus sehat. Tidak stres gitu ya, atau mungkin ya kalau teman-teman lagi sakit pastikan kalian juga motivasi belajarnya menurun ya, pasti malas untuk ngapain, bahkan untuk makan aja kadang rasanya pahit kalau lagi sakit gitu ya. Lalu gimana caranya untuk menumbuhkan rasa apa ya, mungkin tips-tips untuk menjaga kondisi jasmani, mental maupun rohani biar sehat gitu ya. Oke. Mungkin untuk dari yang jasmani dulu, mungkin kita bisa dengan cara makan makanan yang sehat, bergizi, gitu ya, olahraga seperti tadi Mas Bayu atau ya yang lari tadi ya, lari, berolahraga gitu ya, jadi kondisi jasmani menjadi sehat. Lalu stres, kelolalah stres. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin berat ya pasti kita otomatis akan memikirkan hal itu, tapi janganlah berlarut-larut gitu. Kerjakan saja tanggung jawab kalian sekarang, belajar ya, belajarlah dengan baik, belajarlah dengan giat gitu. Ingatlah lagi apa yang menjadi cita dan impian harapan kalian, karena cita, impian, dan harapan kalian itu tidak akan datang dengan sendirinya kalau kalian hanya ungkang-ungkang, hanya tiduran, hanya malas-malas, ya tidak akan tercapai gitu ya. Cita dan impian harapan itu tidak akan datang dengan sendirinya, harus kalian yang mengejar mereka. Terakhir mungkin pendampingan orang tua atau orang terdekat. Mintalah orang tua untuk mendampingi kalian. Atau mungkin, orang tua saya bekerja, oke, orang terdekat kalian. Mungkin kakak, mungkin adik yang sama-sama sekolah, mungkin bisa belajar bersama-sama dengan mereka. Supaya kalian tidak merasa kesepian, supaya kalian juga ada teman gitu ya, untuk saling mungkin curhat, berbagi tentang kesulitan-kesulitan yang kalian alami selama PJJ dan sebagainya. Oke, kalaupun kalian mungkin canggung gitu ya,
bolehlah kalian sesekali mungkin menghubungi guru gitu ya, menghubungi mungkin Bu Mari atau menghubungi guru-guru yang lain gitu ya untuk cerita apakah kalian punya kesulitan dan sebagainya. Oke. Kita lanjutkan ke tips menajamkan motivasi belajar di rumah. Nah, lalu caranya bagaimana Kak untuk menajamkan motivasi belajar di rumah ini? Yang pertama, menentukan gaya belajar. Tuh, gaya belajar saya itu apakah saya senang belajar, saya cepat menangkap dengan cara mendengarkan musik ya. Oke, tidak apa-apa. Kalau mungkin kalian belajar cepat menangkapnya itu kalau misalnya dengan mendengar, dengan adanya alat musik, suara musik gitu ya. Lakukan saja teman-teman. Atau mungkin ada teman-teman juga yang cepat nangkap pelajarannya itu kalau nulis. Jadi semua materi yang dijelaskan guru itu ditulis, tidak hanya didengarkan. Saya cepat nangkapnya itu kalau ditulis, kalau digambar, dibuat mind map gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Mungkin gaya belajar kalian itu gaya belajar visual gitu ya, yang melihat gitu. Atau mungkin ada juga di antara kalian yang senang praktik langsung. Ya, tapi lagi PJJ nih, nggak bisa praktik langsung di sekolah dan sebagainya. Oke, buatlah praktik langsung mungkin yang simpel-simpel gitu ya di rumah. Mungkin guru sambil menjelaskan dengan alat yang seadanya, mungkin kalian sambil praktik gitu ya, sambil guru menjelaskan dan sebagainya. Lakukan saja teman-teman. Cobalah mungkin tilik diri kita. Kira-kira saya itu cocok yang mana ya? Apakah mendengarkan musik? Ataukah mungkin saya dengan menulis, menggambar? Ataukah mungkin dengan praktik langsung gitu ya? Lakukan saja. Mungkin saat guru menerangkan pun juga, ya kalian sambil melakukan itu. Supaya tidak juga malas gitu ya. Karena kadang-kadang kalau lihat gitu ya, tidak ada kegiatan, malas. Jatuhnya ke malas. Oke. Kira-kira dari teman-teman sendiri mungkin ada sharing, kira-kira saat mungkin PJJ ini, saat gurunya menjelaskan atau apa gitu, mungkin ada yang membuat mind map saat mungkin gurunya menjelaskan supaya lebih jelas, atau mungkin menulis, atau mungkin dengan mendengarkan musik gitu. Kira-kira siapa yang mau sharing? Bu, kalau daring susah memahami, Bu. Iya, daring susah memahami, oke. Susah memahaminya bagaimana, Mas? Maksudnya? Ya, sulit dipahami, Bu. Kayak nggak masuk gitu loh, Bu. Oke. Apakah, oke, gimana? Pelajaran apa aja tuh nggak masuk kalau daring tuh. Pelajaran apa aja nggak masuk kalau daring? Oke. Apakah Mas Ibnu Anan ini, apakah saat Mas merasa tidak paham gitu ya, apakah pernah mungkin bertanya dengan gurunya gitu? Atau ya sudah tak pendem aja, saya nggak tahu ya udah tak pendem aja gitu. Atau mungkin, saya nggak tahu, oke saya tanya gitu. Pernahkah mungkin punya kepikiran, oke saya nggak tahu ini, saya tanya ini sama guru saya dan sebagainya. Atau diem aja, dipendem sendiri? Ya pendem baik. Kalau cumanya taunya ada tugas, oh ya udah gitu. Udah gitu ya. Oh. Berarti selama ini mungkin belajar dari tugas-tugas itu ya, mungkin dari materi-materi Mas Ibnu Anan mungkin nggak paham gitu ya? Yang penting ngerjain tugas, Bu. Yang penting ngerjain tugas, oke. Tapi kalau ngerjain tugas tetap nggak paham ya, buat apa ya teman-teman? Mungkin bisa caranya dengan, ya tadi, saya nggak paham, tapi ya jangan dipendam teman-teman. Pasti guru-guru kalian di SMK 3 ini juga pasti kalau mungkin kalau kalian nggak paham kan pasti juga mereka dengan senang hati akan menerangkan sama kalian gitu ya, lebih paham, lebih jelasnya gitu. Jadi tanyalah kepada guru-guru kalian kalau kalian tidak paham. Jangan dipendam sendiri ya teman-teman. Nanti semakin dipendam kan juga semakin nggak tahu kan, semakin ya percuma gitu. Kalian dapat apa hari ini, kalian nggak dapat apa-apa hari ini. Tanyalah, belajarlah untuk percaya diri, bertanya. Tidak ada yang salah, tidak ada yang akan mungkin menggunjing kalian gitu ya. Wah, kayak takon, marai suwi baik pelajarannya mungkin gitu. Tanyalah kalau memang kalian tidak mengerti pelajaran itu. Tidak, justru malah itu akan membantu teman-teman kalian juga yang mungkin
sama-sama memendam gitu ya. Aslinya teman saya juga nggak tahu Ibu gimana ya. Ya oleh sebab itu, karena teman nggak tahu ya mau tanya siapa lagi kalau nggak tanya gurunya, gitu kan? Cobalah. Mungkin ya saya malu-malu, oke, mungkin kalau malu-malu, mungkin kalau ada pas Google Meet gitu ya, atau Zoom, tanyalah mungkin lewat chat, room chat. Saya malu ngomong sih Bu, kayak Mbak gitu. Saya malu buat ngetik, saya bingung kalau tanyanya gimana. Pelan-pelan saja mungkin ungkapkan gitu ya, apa yang menjadi kebingungan kalian. Dan guru-guru pun juga pasti akan dengan senang hati kok menerangkan itu kembali untuk kalian gitu ya. Jadi bisa kalian pun juga hari itu akan mendapatkan sesuatu gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nih, jangan malu bertanya. Ya, jawabannya itu ya, jangan malu bertanya. Ya memang daring gitu ya. Mungkin kalau nggak daring, mungkin bisa praktek langsung, bisa sambil tanya teman dengan bebas gitu ya, tanpa harus memakai WA, memakai ya alat-alat untuk yang alat-alat elektronik lainnya gitu, tidak terbatas dengan itu. Tapi kalaupun terbatas, apa yang bisa kita lakukan ya lakukanlah. Kita bisa bertanya lewat alat elektronik itu, ya lakukanlah, tanyalah kepada yang mungkin menurut kalian itu bisa ditanyai gitu ya. Ya mungkin kalau pelajaran ini, oh guru ini seperti ini, apa saya tanya sama, oh mungkin ada mas-mas PPL yang membantu dalam kalian belajar, tanyalah kepada mas-mas PPL itu atau mbak-mbak PPL itu. Mungkin kalian kalau malu sama gurunya gitu ya, tanyalah. Jangan malu untuk bertanya, daripada nanti sesat di jalan. Gitu ya teman-teman. Apakah Mas Ibnu Anam ini sudah mungkin terserahkan gitu ya? Mulai, oke lah, saya berarti harus bertanya ya, saya nggak bisa diam aja ya. Gitu ya Mas Ibnu? Ya. Iya. Masih malu bertanya? Oke, tidak apa-apa. Pelan-pelan saja teman-teman. Kalaupun teman-teman mungkin malu nyalain mic-nya, ya pakai chat gitu ya, room chat atau mungkin WA. Gitu. Supaya juga ada satu orang yang bertanya, mungkin itu menjadi kebingungan satu kelas, kan juga kebingungan satu kelas itu akan terjawab dari pertanyaan kalian. Toh, kalian justru malah membantu teman-teman kalian. Oke, membuat jadwal belajar. Nah, gimana caranya membuat jadwal belajar? Mungkin kalian bisa tulis gitu ya, atau mungkin kalian bisa ketik atau tulis gitu ya. Mungkin saya buat jadwal gitu ya. Mungkin udah ada jadwal harian, dari jam 7 sampai jam 12 kalian sekolah. Gitu. Nah, kalian buat jadwal lagi tuh. Mungkin dari jam 12 sampai jam 1, atau mungkin jam 12 sampai jam berapa. Kalian mungkin, oke, saya harus istirahat. Dari tadi saya jam 7 sampai jam 12 saya sudah sekolah. Oke, saya istirahat 1 jam, 2 jam. Lalu saya makan, lalu saya mungkin olahraga sedikit gitu ya, supaya motivasinya juga terbangun. Oke, nanti jam 5 atau habis maghrib gitu ya, saya mulai belajar, saya mulai mengerjakan tugas dan lain-lain hal. Buatlah jadwal belajar kalian supaya kalian tidak bingung, teman-teman. Supaya kalian tidak gabut apa ya, padahal tugas menumpuk. Ya kan? Buatlah jadwal belajar kalian dengan baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Atau kita lanjutkan? Lanjut. Oke, lanjutkan. Yang keempat, menghindari gangguan belajar. Nah, kira-kira gangguan belajar yang terbesar untuk kalian saat ini adalah, bisa disebutkan? Apa? Malas. Lalu? Main. Lalu? Udah kayak oke. Main. Mungkin main bersama teman atau main gadget? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar ya, membuat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar pun juga kalian bisa tuliskan di situ. Kapan jadwal kalian main, kapan jadwal kalian mungkin tidur.
gitu ya. Jadi mungkin saat pelajaran jam 7 ya, ngantuk Mas Yan. Lah ya wong tidur jam 2 pagi, tidur jam 1 pagi, ya gimana nggak ngantuk gitu ya. Buatlah jadwal. Kira-kira apa ya gangguan belajar saya? Hindarilah. Hindari dengan apa? Ya dengan membuat jadwal belajar itu. Jadi kalian tahu, oke, jam segini saya harus belajar. Oke, jam segini saya boleh main. Saya akan main sepuasnya sampai jam yang ditentukan. Tapi ya jangan jam 7 sampai jam 5 sore, jam 7 sampai nanti jam 7 malam lagi ya kalian main, ya jangan gitu ya. Kalian punya kewajiban untuk belajar ya lakukanlah. Toh juga kalau kalian sudah mungkin lulus dari SMK 3 untuk bekerja juga kalian tidak akan jam 7 sampai jam 12 itu belajar gitu. Kalian jam 7 sampai jam 12 mungkin sampai jam sore pun ya kalian akan bekerja karena itu tanggung jawab kalian gitu. Jadi kalau sekarang masih punya tanggung jawab belajar online gitu ya, lakukanlah dengan senang hati teman-teman, lakukanlah dengan ikhlas gitu ya. Hindari gangguan-gangguan belajar dengan cara mungkin membuat jadwal tersendiri gitu ya. Jadi kalian bisa tahu, oke, ini jam segini saya bisa main, oke, jam segini saya bisa belajar, oke, jam segini saya bisa mengerjakan tugas, jam segini saya bisa olahraga sama teman-teman, dan sebagainya. Yang kelima, menjaga kesehatan fisik dan mental. Ya, tadi dengan cara makan yang bergizi, tidur yang cukup yang pasti ya. Tidur yang cukup itu sangat menjaga kesehatan fisik kalian. Jangan sampai kalian mungkin tidur, ya saya tidur jam 3 pagi, saya ini ngerjain tugas setumpuk segini. Loh, dari mungkin dari selesai pelajaran jam 12 ya. Mungkin dari jam 12 sampai mungkin jam 8 malam kalian ngapain aja gitu. Kok sampai ngerjain tugas kok sampai pagi? Perlu ditanyakan ini. Apakah mungkin jadwal kalian, apakah mungkin kalian belum membuat jadwal belajar kalian, atau mungkin belum membuat jadwal bermain kalian, sehingga out-outan gitu ya, antara jadwal tidur, jadwal belajar, jadwal bermain, masih out-outan gitu ya. Tidurlah yang cukup teman-teman. Biasanya 6-8 jam itu waktu yang cukup untuk kalian tidur gitu. Sehingga kalian juga beraktivitas juga akan enak. Lalu yang keenam, lagi-lagi mencari suasana yang nyaman. Kenapa? Karena memang di rumah itu bosan ya. Jadi bagaimana cara kita, apa yang bisa kita lakukan, ya carilah suasana yang nyaman. Mungkin satu hari saya di kamar belajar, hari besok hari Selasa saya mau di teras, hari ke Rabu saya mau di ruang tamu, mungkin hari Kamis saya mau belajar di mungkin kamar adik, kakak, dan sebagainya. Mungkin di hari Jumat, karena hari terakhir, saya punya tetangga, teman satu kelas. Saya ajak bareng aja deh belajarnya. Silahkan, carilah suasana yang nyaman, senyaman mungkin untuk kalian. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita akan menonton video. Ya. Bentar. Kita akan menonton video. Sebelumnya, mungkin sambil menonton video ini, mungkin ditonton dulu aja videonya. Nanti saya akan mengirimkan Google Form ke chat kalian untuk kalian isi ya teman-teman. Tapi sebelumnya mungkin kalian tonton dulu videonya. Oke. Apa terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat? Atau masih proses? Sudah. Oke, sudah. Silakan, selamat menonton. Nggak bisa muter. Oh, udah. Ya, selamat menonton. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar meluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin men-sharingkan setelah melihat video tersebut. Jadi ada kata-kata bagus ya. Sukses itu tergantung seberapa usahamu. Ya kalau mau suksesnya besar ya usahanya harus keras gitu ya. Oke. Teman-teman, saya sudah mengirimkan gambar refleksi dan evaluasi di kolom chat. Mungkin teman-teman bisa mengisinya gitu ya. Nanti habis kita selesai ini, jangan lupa untuk mengisi. Atau mungkin sambil diisi juga tidak apa-apa. Kita sudah sampai di akhir bimbingan kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau ingin di-sharingkan? Gimana Mas Ibnu? Kapan sekolah offline, Bu? Oke, sekolah offline kapan ya? Saya pun juga tidak tahu gitu ya. Tapi selagi Mas Ibnu Ana mungkin bisa sekolah offline, ya lakukanlah dengan ikhlas gitu ya. Seperti tadi, kalau mungkin kesulitan dalam mata pelajaran tertentu, jangan malu untuk bertanya lagi gitu ya. Terus ya kalau kita mungkin menanti-nantikan sekolah offline gitu, pasti menanti-nantikan sangat gitu ya. Cuman ya sambil menunggu pandemi ini selesai, kenapa tidak kita sambil mengusahakan sekuat mungkin gitu ya, semaksimal mungkin dalam kita belajar jarak jauh gitu. Oke. Corona emang ada nggak ya, Bu? Ya. Gimana corona emang gimana? Maaf. Corona ada nggak ya, Bu? Ya, kalau semua sudah terusnya banyak yang meninggal dan sebagainya, ya tentu ada gitu ya. Kalau tidak ada ya kita pasti sudah sekolah offline gitu. Terus juga pasti peneliti-peneliti di sana juga lebih pandai. Dan pemerintahan pun juga pasti akan sudah mengerti ya bagaimana cara mengatasi ini. Oke. Oke, saya ada mungkin penutupan ya untuk kalian. Nah, ini. Ada quotes dari Lemony Snicket. Kalau mau menunggu sampai siap, kita justru akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. So,
sampai kapan ini corona selesai kita nggak tahu, tapi kalau kita mau nunggu sampai selesai, justru kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu itu. Jadi jangan sampai habiskan waktu kita hanya untuk bermalas-malasan, hanya untuk ya menunggu yang tidak pasti gitu ya. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, kenapa tidak kita lakukan? Toh juga kita nggak tahu sampai kapan kita hidup gitu ya. Jadi belajarlah dengan giat ya teman-teman. Saya tahu ini susah untuk kita semua, tidak hanya untuk mungkin guru pun juga susah, siswa pun sebagai kalian juga susah. Tetapi ya sambil kita menunggu kapan, mari kita habiskan waktu kita untuk hal yang bermanfaat gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk bersamaannya hari ini. Saya sangat senang kalian bisa hadir di sini. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum kita menutup? Tidak, Bu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Heru, Bu Mari, Mas Andika yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Oke, kita tadi sudah buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Nanti mungkin saya minta Mas, siapa tadi yang belum bicara? Mas Rifki Prasetya mungkin bisa berdoa, pimpin ke dalam doa. Halo Mas Rifki Prasetya. Oke. Baiklah, kalau tidak ada di tempat. Oke, saya saja pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk mengisi Google Form-nya ya, sebagai bukti kehadiran kalian di sini juga, gitu ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Silahkan untuk mungkin meninggalkan room ini. Ya, sama-sama. Jangan lupa ya Google Form-nya. Ya. Ya, saya admitkan ya teman.